dan Muda Era Digitalisasi Multimedia, Public Journalist Society DEM. Citra Bangsa. Kami tetapkan sebelumnya, kami sudah mendiskusikan dengan tim paslon, juga media penyelenggara, dan kami sepakati tema debat untuk pelaksanaan debat kelima ini. Yang pertama tentang pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga ketenaga kerjaan, yang keempat kebudayaan, yang kelima teknologi informasi, dan yang keenam kesejahteraan sosial dan inklusi. Stasiun televisi penyelenggara debat itu akan ada 3 stasiun televisi, yaitu TV One, kemudian Antv, dan kemudian Net TV. Debat akan diselenggarakan selain pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang, juga secara on air akan diselenggarakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada saat yang sama, kami juga sudah mendapatkan konfirmasi beberapa hari lalu dari 12 orang panelis yang nanti akan bertugas menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan, yang akan diajukan oleh moderator nanti pada saat pelaksanaan debat sesuai dengan 6 tema yang tadi sudah kami sebutkan. Pertanyaan akan disusun dalam klaster-klaster 6 tema, dan kemudian jumlahnya ada 18, bagaimana yang dilaksanakan sejak pelaksanaan debat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima mendatang. Berdasarkan abjad, 12 orang panelis yang nanti mulai hari ini, malam ini akan dilaksanakan proses karantina sampai dengan hari Minggu mendatang. Yang pertama untuk panelis debat kelima, yang pertama Profesor Dr. Aminuddin Syam, SKM, MKes, MEd, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Persakmi periode 2022-2026. Yang kedua, Profesor Asep Saifuddin Jahar, MA PhD, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, periode 2023-2027. Nah, yang ketiga, Bahrudin, inisiator komunitas belajar Qaryah Thayyibah dan anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah atau BAN PDM. Yang keempat, Damar Juniarto, akademisi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, pendiri Pikat Demokrasi dan penasehat Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SIPNET. Yang kelima, Profesor Emeritus PM Laksono PhD, Guru Besar Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yang keenam, Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia. Yang ketujuh, Ono Widodo Purbo, PhD, Ahli Teknologi Informasi, Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Yang kedelapan, Dr. Anda Reni Kusumowardani, MPSI, Psikolog. Beliau juga anggota dari Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI, dan termasuk juga psikolog, posisinya juga sebagai seorang psikolog di RSUD Cilacap. Yang kesembilan, Timbul Siregar, SSI, SHMM, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch. Yang ke-10, Tolhas Damanik, MEd, penasihat hak disabilitas pada General Election Network for Disability Access atau Agenda. Beliau juga aktivis disabilitas. Yang ke-11, Dr. Andes Tugiman Taruna Sayoga, MS PhD, dosen pada program Pasca Sarjana, program Penyuluhan Pembangunan Universitas 11 Maret, Surakarta, sekaligus dosen program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugiya Pranata di Semarang. Yang ke-12 atau yang terakhir, Profesor Vina Andriani, MEd, PhD, Guru Besar di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender, Universitas Pendidikan Indonesia. Selain 12 orang panelis yang sudah kami sebutkan,
Kami juga sudah menetapkan 2 orang moderator untuk pelaksanaan debat kelima mendatang, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia, keduanya jurnalis TV One. KPU juga sebelumnya sudah menggelar beberapa rapat, baik evaluasi yang melibatkan antara KPU dengan tim paslon, kemudian beberapa kali juga melakukan rapat antara KPU dengan media penyelenggara, dan juga rapat koordinasi yang melibatkan 3 pihak, KPU, tim paslon, juga media penyelenggara, dan kemudian hasil-hasilnya itu sebagaimana yang kami sampaikan. Untuk nanti pelaksanaan debat kelima pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC, secara prinsip waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini, pada segmen terakhir, yaitu segmen penutup, itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon, yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit, tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu, dan kami sudah atur, dan kemudian nanti khusus di segmen ke-6 atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing paslon. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan, sekaligus 1 poin tadi yang terkait dengan perubahan dari sisi waktu, tanpa kemudian mengubah keseluruhan. Terima kasih.